Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sri Nurani dan rekan saya Fiona Carmenita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, sekarang kira-kira apa saja ya kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry? Yuk kita pelajari sama-sama. Baik, di sini terdapat kelebihan-kelebihan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Jadi, dengan kita menggunakan model pembelajaran inquiry ini, kita bisa meningkatkan kemampuan ingatan. Jadi, anak tuh bisa lebih cepat dalam mengingat dan memahami terhadap materi pelajaran yang mereka pelajari. Yang kedua, itu ada model pembelajaran inquiry meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah. Nah, dengan model pembelajaran inquiry ini juga bisa melatih anak agar lebih meningkat keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Misalkan di dalam sebuah materi, mereka diberi sebuah materi yang mengharuskan mereka untuk memecahkan masalah materi tersebut. Dengan menggunakan model ini, mereka bisa menggunakan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah di dalam pembelajaran tersebut. Nah, terus yang ketiga ada model pembelajaran inquiry membantu guru secara simultan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi, dengan inquiry ini pula guru bisa meningkatkan motivasi belajar siswa secara serentak. Secara simultan itu artinya secara serentak atau secara bersamaan. Jadi nggak cuman kayak 1-2 orang doang yang termotivasi, tapi dengan model ini bisa semua anak secara bersama gitu, mereka bisa termotivasi agar mereka termotivasi di dalam pembelajaran. Terus selanjutnya yang keempat, siswa dalam model pembelajaran inquiry akan belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Jadi, di model ini juga kita mengajarkan anak bagaimana anak bisa mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Jadi, dengan model ini mereka akan terlatih untuk bisa mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Terus yang kelima, konsep-konsep dasar suatu materi pembelajaran akan dapat diingat dan mengendap dengan baik dalam memori siswa. Jadi konsep-konsep dalam pembelajaran itu akan dapat diingat dan mengendap dengan baik. Jadi kayak mereka itu akan selalu teringat gitu. Karena model pembelajaran ini kan yang tadi sama kayak di awal, mereka akan mudah mengingat dan memahami. Nah, di sini ditekankan bahwa ingatannya itu akan lebih lama gitu. Pembelajarannya itu akan selalu diingat gitu, enggak cuma sekali lewat doang. Nah, yang keenam itu ada langkah-langkah model pembelajaran inquiry memungkinkan siswa mempunyai waktu yang cukup. Jadi, dengan pembelajaran inquiry ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam model ini tuh bisa memungkinkan siswa mempunyai waktu yang cukup gitu dalam belajar. Terus selanjutnya yang ketujuh, model pembelajaran inquiry memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa.
Jadi secara tidak langsung anak-anak tuh terdorong ketika kita melakukan pembelajaran dengan inquiry ini, mereka akan terdorong dalam keinginan mereka dalam belajar gitu. Terus yang kedelapan, bagi siswa, kegiatan mereka belajar dengan model pembelajaran inquiry, mereka akan tahu bahwa sumber informasi itu bisa datang dari mana saja. Jadi di pembelajaran dengan model inquiry itu mereka akan mengetahui gitu kalau dengan model ini tuh informasi bisa mereka dapatkan dari mana saja, nggak harus cuma dari buku gitu. Mereka akan tahu bahwa bisa dari internet gitu atau dari sumber-sumber yang lain. Yang kesembilan, bagi guru yang selalu tanpa sadar terjebak dalam pola tradisional atau pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran dikuasai oleh guru. Jadi dengan ini tuh, dengan inquiry, jadi guru itu nggak terus-terusan terjebak di pembelajaran yang selalu berpusat pada guru, pembelajaran dikuasai oleh guru, karena di pembelajaran itu model pembelajarannya itu nggak selalu berpusat pada guru gitu. Bahkan anak-anak pun bisa mencari informasi di luar seperti yang di kelebihan ke-8 tadi. Jadi kayak kita bisa menghindari lah dari yang pola terjebak di pola tradisional itu. Terus yang ke-10, saat diskusi-diskusi atau pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh siswa kepada guru atau kepada siswa lain di kelas tersebut. Jadi dilakukannya diskusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan oleh siswa, baik itu kepada guru ataupun kepada siswa lain di kelas tersebut. Jadi lebih ke keaktifan di kelas gitu kalau pembelajaran ini. Untuk yang selanjutnya di sini ada kelemahan-kelemahan model pembelajaran inquiry. Untuk yang pertama di sini adanya permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Apabila guru dan siswa belum begitu terbiasa melaksanakan model pembelajaran inquiry, maka ada kemungkinan yang besar waktu tidak dapat dimanajemenkan dengan baik oleh seorang guru. Pencarian dan pengumpulan informasi bisa saja akan memakan waktu yang lama atau bahkan jauh lebih lama dibandingkan jika guru memberikan informasi secara langsung kepada siswa. Jadi pada proses pembelajaran inquiry ini akan memakan waktu yang lama gitu kan. Siswa akan berpikir terlebih dahulu, mereka mengingat terlebih dahulu, mencari informasi dan sebagainya gitu kan. Nah ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan biasanya pada proses pembelajaran guru sebagai fasilitator yang biasanya mengasihi secara langsung informasi yang sudah guru dapatkan kemudian disalurkan kepada siswa. Itu akan lebih memanage waktu. Sedangkan pada proses mode pembelajaran inquiry ini tidak sebanding gitu kan, karena keterbatasan waktu pada proses pembelajaran di kelas. Untuk yang selanjutnya di sini kelemahannya ada pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Nah, pada proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry ini, pada saat siswa mencari informasi tentang suatu pembelajaran, tujuan dari pembelajaran yang mereka pelajari, mungkin saja arahnya akan berbeda gitu, atau maknanya akan berbeda informasinya, karena keterbatasan mereka juga antara waktu dan pencaharian informasi tersebut gitu kan. Nah, sedangkan jika informasi tersebut secara langsung diberikan oleh seorang guru, karena mungkin itu akan maknanya lebih pasti gitu kan, tujuannya akan lebih pasti gitu. Karena di sini guru adalah sebagai
fasilitator, peran guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang handal gitu, yang mungkin di dalam kelas itu yang dapat dipercaya oleh seorang siswa. Kelemahan mode pembelajaran inquiry yang ketiga, di sini ada pada akhir suatu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inquiry bisa saja setelah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh siswa dan kelompoknya ternyata membuahkan hasil yang salah, keliru, kurang lengkap, atau kurang bagus. Nah, di sini dapat menurunkan motivasi belajar mereka. Kenapa dapat menurunkan motivasi belajar seorang siswa? Mungkin mereka merasa mereka tidak berhasil gitu kan mencari informasi yang ingin mereka dapatkan, karena mereka biasanya pada proses pembelajaran ini mendapatkan informasi secara langsung dari guru, dari yang informasi tersebut tuh yang mereka percaya gitu, yang mereka handalkan. Nah, oleh karena itu, guru perlu hati-hati dan awas terhadap apa yang sedang berlangsung di dalam kelompok belajar di dalam kelas, agar setiap pembelajaran yang dilaksanakan memberikan hasil yang memuaskan bagi siswa. Nah, sebenarnya pada mode pembelajaran inquiry ini, guru juga sebenarnya tetap sebagai fasilitator yang handal, yang dipercaya. Akan tetapi, peranan siswa dalam mencari informasi mereka lebih berperan aktif gitu. Mereka lebih berusaha secara mandiri untuk mencari informasi pada proses pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran inquiry ini. Kelemahan mode pembelajaran inquiry yang keempat, akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan mode pembelajaran inquiry pada siswa-siswi yang telah terbiasa menerima informasi dari guru. Nah, mungkin amat sangat akan merasa kesulitan pada siswa yang memang mereka belum terbiasa untuk menggunakan mode pembelajaran inquiry ini. Akan tetapi di dalam suatu proses pembelajaran dalam kelas, menurut saya mode pembelajaran inquiry ini cukup baik gitu untuk meningkatkan cara berpikir mereka, pola berpikir mereka, berpikir kritis gitu kan, untuk melatih kemandirian mereka juga dalam proses pembelajaran. Memang akan di sini kelemahannya akan merasa sulit gitu bagi siswa-siswa yang memang terbiasa mendapatkan informasi itu secara langsung dari guru, apa-apa dari guru gitu. Mereka mendapatkan suatu informasi itu secara langsung gitu, secara praktis dari guru, tidak perlu lagi mereka untuk berpikir mencari suatu informasi dari berbagai laman, misalnya dari berbagai laman media sosial, atau dari misalnya mereka mencari informasi dari buku. Mungkin juga kalau menggunakan mode pembelajaran inquiry, bagi siswa yang terbiasa mendapatkan informasi dari guru, mereka mungkin akan malas membaca gitu kan, mencari informasi dan sebagainya. Mungkin ini salah satu kelemahan dari model pembelajaran inquiry. Kemudian yang kelima di sini, jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru mungkin akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar seluruh siswa. Karena di dalam proses pembelajaran model inquiry ini, mencari suatu informasi, di sini guru juga perlu adanya bimbingan dalam siswa mencari informasi ini. Jika adanya jumlah siswa yang terlalu banyak, mungkin guru akan kewalahan gitu dengan berbagai macam pertanyaan atau segala hal yang mereka tanyakan kepada guru gitu, atau bimbingan guru terhadap siswa dalam mencari informasi. Kemudian karena keterbatasan waktu pula, guru akan merasa sangat kewalahan. Nah, yang terakhir di sini ada ketika pembelajaran inquiry yang selalu disetting dalam kelompok ini berlangsung, biasanya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Nah, di sini
proses pembelajaran inquiry ini mungkin menggunakan metode proses pembelajaran dengan diskusi gitu kan. Nah, di dalam suatu kelompok ini mungkin ada beberapa saja siswa yang aktif gitu dalam proses pembelajaran. Mereka yang berperan aktif mencari informasi, mencari tujuan dalam proses pembelajaran ini, mencari pokok permasalahan apa yang mereka cari gitu, mencari informasi untuk memecahkan suatu masalah gitu kan dalam proses pembelajaran ini. Mungkin hanya beberapa saja siswa yang akan aktif gitu, sedangkan siswa yang mereka terbiasa untuk mereka yang terbiasa mendapatkan informasi dari guru, dibimbing oleh guru secara langsung gitu kan, mungkin ini menjadi salah satu kelemahan dari proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran inquiry. Sasaran penerapan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini adalah kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional. Jadi, siswa itu harus terlibat secara maksimal dalam proses kegiatan belajarnya. Dan kegiatan pembelajaran yang ada di sini itu yaitu kegiatan dalam hal mental, intelektual, dan juga sosial emosional. Nah, yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. Jadi penerapan model pembelajaran inquiry ini tuh kegiatannya itu terarah secara logis dan sistematis. Secara logis tuh secara gampang gitu, kayak cepat ya, logis yang masuk akal gitu secara logis, dan sistematis secara berurutan gitu pada tujuan pengajarannya. Jadi kayak nggak berbelit-belit gitu. Nah, terus yang ketiga, mengembangkan sikap percaya diri atau self belief pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Jadi di dalam inquiry ini juga sasarannya itu yaitu untuk mengembangkan rasa percaya diri dalam diri siswa gitu. Kan dia pembelajaran ini tuh aktif gitu, dilatih keterampilannya, otomatis dia sasarannya itu untuk mengembangkan sikap percaya diri. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan model pembelajaran inquiry pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam siswa sekolah dasar. Di sini misalnya pada siswa kelas 4 sedang adanya proses pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Misalnya dengan materi hubungan ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, untuk proses yang pertama di sini guru memberikan suatu pertanyaan kepada siswa-siswi di kelas mengenai materi yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, pada hari ini siswa ini misalnya akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, guru ini memberikan pertanyaan kepada siswa, misalnya, kenapa makhluk hidup dan lingkungan saling ketergantungan dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, guru di sini memberikan pertanyaan. Kemudian siswa pun pasti mulai berpikir, mencari tahu akan akar permasalahan dari pertanyaan itu. Nah, di sini ada proses di mana siswa itu berpikir dari pertanyaan yang telah ibu guru berikan gitu kan. Bagaimana ya gitu makhluk hidup dan lingkungan itu bisa keterkaitan, bisa ketergantungan gitu kan. Bagaimana itu bisa terjadi gitu kan. Nah, apa ya gitu kan, bagaimana gitu. Di sini siswa mencari informasi, berpikir gitu. Kemudian setelah siswa mencari informasi, mereka berpikir, kemudian mereka mengetahui masalahnya gitu, barulah mereka pecahkan akan masalah tersebut sehingga mendapatkan jawaban. Nah, setelah mereka berpikir,
mencari informasi, misalnya mereka mencari informasi dari buku, dari media cetak, atau mereka berpengalaman gitu kan. Nah, mereka dapat memecahkan, sehingga mereka dapat memecahkan masalah dari apa yang telah ibu guru berikan gitu kan, dari pertanyaan apa yang ibu berikan gitu. Nah, mereka telah mengetahui akar permasalahannya, kemudian mereka memecahkan masalah tersebut, kemudian menjawabnya gitu kan. Nah, di sini juga guru mendorong siswa, di dalam proses ini tuh guru mendorong siswa untuk berpikir, mencari informasi, juga membimbing sebagai fasilitator, memberitahu gitu kan, bahwa misalnya kalian dapat mengetahui jawaban ini tuh dengan kalian membaca buku ada di halaman berapa, misalnya kalian bisa melihat berita, misalnya kalian dapat membaca informasi dari media cetak, misalnya media online dan sebagainya. Nah, di sini salah satu dari penerapan contoh model pembelajaran inquiry di kelas gitu kan. Bisa juga dengan misalnya proses pembelajarannya itu dengan diskusi, sama saja misalnya guru memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa ini di sini berdiskusi, mencari informasi, mencari pokok permasalahan, kemudian dipecahkan suatu permasalahan tersebut gitu kan. Nah, guru juga di sini membimbing siswa dalam proses pembelajarannya, dalam proses pemecahan masalahnya, kemudian sehingga siswa dapat mengetahui jawaban atau tujuan dari proses pembelajaran yang mereka pelajari pada hari tersebut. Dari materi yang telah kami diskusikan, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa pada model pembelajaran inquiry terdapat kelebihan dan kelemahannya. Selain dari kelebihan dan kelemahan, juga terdapat sasaran terhadap model pembelajaran. Sasaran ini ditunjukkan agar model pembelajaran inquiry bisa dilaksanakan atau dituangkan ke dalam pembelajaran secara baik dan bisa sampai kepada siswa dan siswi pada proses pembelajaran di kelas. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.